berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih ada banyak dosen, ada suara kata-kata. Suara masih riuh rendah. Ada lagi tempat untuk bisa. Ya, baik ya. Saya sedang menggunakan ini juga, nah, apa platform juga, atau mudah-mudahan tidak suara tidak masuk ke sini gitu ya, maklum aja. Baik, kita hari ini membahas tentang eh, jenis pendekatan desain pada populasi SMP. Tapi ya memang jenis pendekatan desain variabel ini ya. Baik, sebelum kita memulai, mari kita memulainya sama-sama dengan memohon pada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan waktu yang pendek ini hanya 1 jam kita bisa selesaikan bahasan kita tentang jenis penelitian ya, atau pendekatan desain dan variabel. Ya, mari kita mulai dengan sama-sama mengucap basmalah bagi yang bahagia Islam, sedang muslim non-muslim sangat keyakinannya. Baik, kita nih habis sholat tadi. Eh, Mungkin kita sudah pernah juga di waktu di 3 dulu ya membahas tentang metodologi. Tapi setidaknya yang ada beberapa hal yang sedikit eh, berubah ya pendekatannya, tentu saja karena kalian masuk di program sarjana terapan ya. Tentu sekarang ada pengelompokan. Walaupun di zaman kalian mungkin ya ada juga bahwa memang waktu itu penelitian itu bukan saja deskriptif tapi analitik. Nah, tapi hari ini juga berkembang penelitian itu yang bisa menggunakan kualitatif, gitu ya, kualitatif. Nah, mari kita coba capaian pembelajaran kita ini menjelaskan jenis dan penelitian, menentukan desain penelitian sesuai dengan masalah penelitian, mengidentifikasi variabel penelitian, nyusun definisinya. Nah, mungkin nanti sedikit harus bicara juga populasi, ya. Mau masuk ke sana juga sedikit. Oke. Nah, bagaimana kita melihat bahwa metode penelitian merupakan bagian penting dalam penyusunan keilmiah ya. Kan menentukan bagaimana masalah akan dijawab secara sistematis. Biasanya kesalahan menentukan desain penelitian itu terkait juga dengan variabelnya, populasinya, teknik samplingnya, dan ini dapatnya data tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi karena kesalahan menentukan desain penelitian, maka baik variabel, populasi, maupun teknik sampling dapat yang mengakibatkan apa yang kita ingin dapatkan di lapangan tidak sesuai. Tidak sesuai nanti, karena desainnya apa? Apakah nanti cross-sectional, kasus kontrol, cohort, ya, atau eksperimen. Nah, itu tergantung desain, variabelnya, populasinya, kemudian teknik samplingnya apa. Sehingga data tidak akan sesuai tujuan penelitian nanti. Kesimpulan jadi tidak valid. Hasil penelitian sulit dipertanggungjawabkan. Misalnya judul penelitian hubungan pola makan dengan kejadian anemi pada remaja putih di SMA Kota Banjarbaru. Menamakan dengan kejadian anemi ya, maka peneliti harus menentukan komponen jenis penelitiannya apa. Ini kuantitatif, keputusannya kuantitatif. Nah, pendekatannya apa? Analitik observasional. Kemudian desainnya cross-seksional. Nah, variabel bebasnya tadi pola makan, variabel tingkatnya kejadian anemi ya. Populasinya seluruh remaja putri SMA. Sampelnya sebagai remaja putri dan samplingnya simple random sampling ya. Jadi itu yang menjadi catatan dalam kita membahas tentang
Ya, itu ya barangkali ya yang harus kita pertegas ya, bahwa dalam penyelesaian ini kita ingin melihat jenis penelitiannya apa, kuantitatif, maka pendekatannya analitik observasional, desainnya cross-seksional. Apa cross-seksional? Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah cross-seksional ya. Artinya hanya mencoba melihat variabel bebas terikat itu diamati sesaat pada waktu bersamaan. Ya, jadi antara pola makan dan jadwal itu diamati sesaat gitu. Ini kita rendahkan dulu nih, suara bising ini sangat kuat sekali nih. Ada tempat lagi untuk, apalagi Anda sudah di jam segini kayaknya matanya sudah 5 watt. Saya juga sudah 5 watt. Tapi mencoba aja nih supaya bisa tetap. Jadi sebenarnya kadang-kadang jam segini jam rawan ya. Jadi kuliah Anda ini dengan waktu setahun dengan kondisi seperti ini mestinya lebih baik diskusi daripada Bapak teromong begini-begini gitu ya. Oke, kita lanjut tadi ya. Jadi cross seksional. Jadi kuantitatif tadi yang Bapak bilang analitik observasional itu artinya analisanya secara analisisnya inferensial, tapi hanya mengamati saja. Itu sudah cirinya observasional itu mengamati, tidak melakukan yang namanya intervensi. Kalau intervensi itu berarti nanti ada eksperimen. Jadi baik pola makan itu hanya mengamati, mengamati bersamaan satu kali sesaat saja. Bagaimana pola makan, lihat frekuensinya, jumlahnya, jenisnya, kemudian mengukur kejadian anemianya. Kalau sudah ada sampelnya tadi berupa catatan baru berapa hari diukur HB-nya, mungkin itu masih bisa dikatakan bahwa ada catatan anemi atau tidak anemi pada remaja tadi. Nah ini begitu kira-kira nih gambaran sederhananya. Nah bagaimana menentukan jenis penelitian tadi? Maka penelitian kuantitatif yang kita bicara, bahwa sini nanti ada istilah kuantitatif dan kualitatif. Artinya penelitian yang menggunakan data angka dan analisis statistik. Jadi kuantitatif cirinya memang angka. Seperti tadi HB itu angka, pola makan nanti berupa skor, frekuensi makan misalnya itu adalah berapa kali, 2 kali, 3 kali, yang makanan pokok 3 kali, kemudian makanan selingan 2 kali itu dalam angka. Itu cirinya ya. Maka itu disebut penelitian kuantitatif. Karena angka. Beda nanti kalau misalnya berupa narasi. Nah itu sudah wilayahnya bukan kuantitatif, tapi wilayah kualitatif. Nah jadi cirinya tentu instrumen. Apa itu instrumen? Instrumen terstruktur. Seperti misalnya kuesioner. Itu instrumen namanya. Alat untuk mendata di lapangan itu instrumen. Kendaraan dalam penelitian itu instrumen namanya. Ada kuesioner, ada alat untuk melis apa yang diobservasi. Artinya alat untuk mengobservasi tadi itu kuesioner juga atau formulir pengamatan. Nah itu adalah juga instrumen. Bagaimana kita mengamati perilaku makan misalnya. Anak makan berapa kali, berapa banyaknya, habis atau tidak habis, dimuntahkan. Nah catatan-catatan itu dilihat dari waktu kapan, mulai pagi, nanti jam 10, jam 12, jam berapa lagi, semua itu diamati, maka itu adalah perlu instrumen, yaitu instrumen checklist untuk observasi. Itu berarti kita harus datang pas di mana saat terjadinya peristiwa itu. Kalau hanya mendengar berarti berubah jadi wawancara, bukan observasi. Kecuali ada Anda menaruh di sana kamera tersembunyi, ya CCTV misalnya, nah, itu bisa juga. Berarti tinggal melihat dari rekaman CCTV aja, ya. Itu instrumen juga. Kalau ada lagi Anda mau ukur tinggi badan, berat badan, menimbang, itu instrumen juga, namanya instrumen pengukuran, ya.
Kalau tadi kuesioner, observasi, pedoman wawancara, kalau wawancara, pedoman observasi dan pengukuran itu semua instrumen. Itulah pengukuran untuk penelitian kuantitatif. Nah, ciri lainnya apa yang kuantitatif? Sampelnya relatif besar. Jadi jumlahnya kalau populasinya besar, maksudnya sampelnya juga relatif besar agar keterwakilan representatif namanya kan. Istilah representatif itu ya artinya jumlah yang besar itu diambil sebagian mewakili. Mungkin sederhananya begini aja kan. Kalau semua kita pernah memasak satu panci sop, gak mungkin kita untuk mencicipi semuanya dihabiskan kan, satu panci kan. Hanya diambil satu sendok, sudah dianggap, oh cocok sudah, manis, asin, gurih, sedap, bumbunya dan sebagainya. Maka satu sendok itu adalah sampel. Tapi apakah satu sendok itu mewakili dari satu panci? Nah itu kalau seperti itu karena dianggap tidak terlalu banyak variasi ya mungkin pas-pas saja. Tapi kalau sampel manusia tidak tidak bisa sesederhana itu nanti. Harus ada perhitungan-perhitungan atau mengkelompokkan lagi berdasarkan apa ciri yang penting. Misalnya apakah stratanya sama? Strata itu bertingkatkah? Misalnya pendidikannya, ya, jenis kelaminnya, pendapatannya, kondisi geografisnya. Nah, kalau itu memang berbeda dan mempengaruhi variabel terikat kita, maka itu harus di strata. Di strata itu masih dikelompokkan. Sama-sama pendidikannya SMA, dikelompokkan SMA. Perguruan tinggi sama, sukunya, suku Banja sama, dikelompokkan. Apalagi tadi, persepsinya sama. Kalau persepsi agak sulit, makanya dari daerah yang sama, dari geografis yang sama, dari jumlah anak yang sama misalnya. Kalau itu dikelompokkan, itu namanya strata. Nah, strata dulu baru mengambil di setiap strata itu sampelnya berdasarkan apa nanti, apakah simple random, apa sistematis. Nah, itu yang akan dilakukan lagi. Nah, itu sampel relatif besar tadi, artinya kalau jumlah populasinya sekian ribu, 6.000, jangan ngambil 10 orang saja, atau mengambil 30 saja. Harus lihat proporsinya keterwakilan nggak? Misalnya dia terbagi 6.000 tuh 20 desa. Nah, kalau 20 desa harus diambil semua desa, mestinya diambil setiap desa itu berapa nanti keterwakilannya. Ya, itu gambaran tentang jumlah sampel terbesar. Kemudian analisis statistiknya. Nah, tadi katakan Mbak, tergantung nanti apakah judul penelitian tema kita itu hubungan, apakah pengaruh atau komparasi. Nah, itu berarti kita analisisnya analisis komparasi kah, analisis hubungan kah, atau analisis pengaruh. Setelah itu banget tadi, hubungan, pengaruh, perbedaan tadi. Artinya analisis statistik itu melihat kemana data kita ini sesuai anunya desainnya. Kalau desainnya adalah mencari perbedaan, berarti kita komparasi, ya, membandingkan dua kelompok kah, melihat pengaruh beberapa faktor kah, atau melihat ada hubungan antara variabel serikatnya. Contoh tadi kan hubungan asupan protein yang satu sisi ini cuma dua variabel, tapi Anda cukupkah ini? Barangkali bisa nggak cukup, karena Anda mencoba apa masa satu gizi hanya asupan protein saja, ya? Atau pengaruh edukasi gizi terhadap protein ibu saja. Barangkali mungkin ada pengaruh faktor lain nanti, seperti faktor resiko anemia pada remaja putina. Barangkali kalau melihat faktor risiko kita mengidentifikasi salah satu apa yang menyebabkan anemia pada remaja. Ini artinya tidak satu faktor risikonya. Nah, artinya kita melihat kondisi di lapangan, kondisi fisiologis remaja itu seperti apa, lalu hasil-hasil penelitian orang lain di jurnal, itu sebagai dasar kita untuk mengidentifikasi faktor risiko anemia pada remaja putri. Ya, seperti itu. Nah, penelitian kualitatif sekarang, bedanya dengan kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif artinya kita memahami fenomena secara mendalam berdasarkan pengalaman, persepsi, atau pandangan. Jadi kalau kualitatif kita tidak bicara angka, tapi mencari makna
apa yang terjadi misalnya sekelompok ibu memberikan ASI suku Banjar, ingin memahami pengalaman ibu memberikan PMBA, pemberian makanan bayi dan anak misalnya. Seperti apa dia dalam kelompok tertentu tadi, adakah bahan spesial itu kelompok bahan lokal yang ada di daerah itu menjadi ciri khasnya, atau kebiasaan memberi ASI pada kelompok suku Banjar tadi ternyata tidak seperti pedoman nasional yang bahwa ASI itu harus begini-begini. Nah, itu bisa dipelajari, atau tingginya kasus pemberian ASI di sana tidak seperti yang ditargetkan oleh pusat yang pernah tercapai. Lalu kita ingin mempelajari. Nah, itu artinya apa yang terjadi pada kelompok suku Banjar tadi. Kalau pengalaman menjadi apa pembuat makanan pendamping ASI tadi juga bisa jadi digali nanti pada kelompok, ya. Jadi artinya datanya itu berupa narasi. Narasi. Narasi itunya tentu adalah berupa catatan-catatan pengalaman yang bisa direkam, ya, direkam. Nah, di dalam penelitian kualitatif itu responden itu diganti dengan informan. Jadi kalau misalnya di dalam kelompok kita di dalam kelas itu kita ingin mempelajari pengalaman sebagai seorang ahli gizi bekerja di puskesmas sekarang. Nah, itu bisa digali berapa informannya. Nggak usah banyak. Kalau di sini ada 40, nggak usah 40. Kalau memang sudah kita tentukan pedoman atau apa yang ingin kita cari dari pengalaman sebagai ahli gizi yang rata-rata 10 tahun bekerja, maka kita cukup mencari sampai pada 10 orang atau 5 orang, ternyata cukup sudah untuk memberikan nanti, ya, kesimpulannya. Tapi kalau ternyata berkembang di sana ada hal-hal yang memang ternyata lebih jauh, nah itu bisa jadi bertambah nanti sampai kuncinya di mana. Jadi siapa kunci pengambil keputusan menyelesaikan penelitian ini, ya? Mungkin ada sebagai kayak, kalau misalnya keynote-nya lah, orang yang bisa menyelesaikan. Kalau misalnya kita meneliti tentang di situ ada ketuanya yang betul-betul memahami bagaimana sih kerja seorang ahli gizi di puskesmas. Artinya ketika kita sudah wawancara pada dia, selesai semuanya. Jadi apa yang disampaikan oleh staf-stafnya ataupun orang-orang yang tadi, tapi ada ketuanya yang lebih memberikan kesimpulan bahasanya begitu, maka penelitian itu dianggap cukup sudah untuk selesai dalam penelitian kualitatif. Nah, di sini metodenya wawancara mendalam, menggali, ya, memprobing apa saja yang ingin diceritakan, dicatat satu persatu. Kalau ada 20 item yang memang menjadi catatan tentang pengalaman sebagai ahli gizi di puskesmas tadi, maka 20 itu sudah ditanyakan satu-satu sampai tuntas. Kalau perlu direkam. Kalau dulu kan bahasanya kita menggunakan tulisan steno cepat, ya, tanda petik atau ekspresi wajah bisa digambarkan itu dengan bahasa. Nah, itu awan jam, dan lalu analisisnya tema. Jadi kalau contoh alaman ibu dan pemberian MPASI pada data Wosting, maka metodenya bisa metode wawancara. Tapi kalau misalnya orangnya banyak, tadi bisa dengan FGD, maka FGD bisa lakukan. Mungkin teman-teman sudah pernah melakukan FGD, kan? Tidak cukup dengan FGD. Ternyata peristiwa itu masih bisa diamati. Maka observasi. Bagaimana sih yang diceritakan peran ahli gizi di puskesmas itu? Anda perlu melakukan observasi, maka bisa saja observasi. Oh, merangkap-rangkap ahli gizi itu bekerja di puskesmas. Bukan musik gizi aja, macam-macam misalnya pekerjaannya. Nah, itu bisa dilihat apa yang diwawancara itu perlu dibuktikan dengan observasi. Maka observasi bagian dari pendukung, ya, dari wawancara mendalam. Itu kira-kira. Nah, jadi penelitian tadi bisa sendiri-sendiri,
Tapi sekarang ada yang mencoba melihat dua, maka dua baik kuantitatif, namanya penelitian mixed methods namanya kan. Maka tahap satu survei preferensi dan kerja, tahap duanya wawancara alasan remaja tidak masuk TTD. Nah, ini Anda artinya menggali ketika sudah dapat, kalau sudah diberi TTD, sudah diberikan konseling, sudah dilakukan pengamatan, ternyata hasilnya masih banyak anemi. Ada apa nih? Penelitian mengatakan ada hubungan, ternyata sudah betul-betul diamati, tapi ternyata nah ini perlu digali bahwa penelitian dengan kuantitatif ini harus dilengkapi dengan penelitian kualitatif agar bisa menggambarkan bahwa pada umumnya remaja diagnosis TTD itu apa gitu loh. Sehingga akar masalahnya bisa terbongkar gitu atau terungkap gitu ya. Jadi penelitian kualitatif itu tidak ada istilah lebih penting kuantitatif atau sebaliknya atau lebih hebat kuantitatif tidak. Ternyata mereka adalah dua sisi mata uang yang memang dua-duanya saling melengkapi gitu. Ya, barangkali seperti itu. Nah, pendekatan penelitian tadi kita katakan ada yang disebut dengan deskriptif ya. Tapi ini saya kira ini sekarang hanya tugas di tiga ya. Tapi kalau Anda di sini pertama mungkin mendeskripsikan, bisa jadi gambaran variabel yang Anda teliti itu Anda deskripsikan satu persatu. Maka di situ kan mengidentifikasi variabel status gizi, mengidentifikasi variabel pola asuh, integrasi variabel pendapatan dan sebagainya. Berapa banyak variabel itu deskripsikan. Tapi kalau ini hanya seperti ini saja, maka ini gambaran ini hanya anak-anak di tiga saja. Gambar satu gizi beli oleh kerja khusus cempaka. Atau dia mengatakan gambar satu gizi, pola asuh, pendidikan, dan sebagainya. Bisa juga variabelnya beberapa, tapi semua digambarkan. Tidak melakukan hubungan. Ya, ini ciri penelitian deskriptif. Nah, sekarang kalau pendekatan itu penelitian sekarang kita mulai dari yang tertinggi eksperimen. Jadi peneliti di sini melakukan intervensi. Kita melakukan intervensi ini melakukan memberi perlakuan. Jadi yang penelitian tidak cukup hanya observasi, tapi Anda menyusun sebuah penelitian di mana melakukan perlakuan. Nah, eksperimen ini sebenarnya bertingkat. Apa yang disampaikan di sini hanya tingkatan paling terendah nih, yang disebut dengan pre-eksperimen. Pengaruh edukasi gizi menggunakan media booklet terhadap peningkatan pengetahuan ibu balita. Nah, ternyata judul ini hanya model eksperimen sederhana, pre-eksperimen saja. Kalau dalam bentuk desain namanya one shot study, hanya satu arah saja. Kalau dalam one shot study itu satu tembakan saja. Sebelum diintervensi dinilai. Kalau gitu dinilainya apa? Diberi kuesioner, pertanyaan-pertanyaan. Setelah selesai, istirahat sebentar, baru diberikan materi tentang edukasi gizi. Itu pun melalui media booklet, disuruh membaca apa. Kemudian setelah itu dibacakan setelah selesai berapa waktu dia bisa memahami edukasi gizi menggunakan media booklet. Nanti tes lagi, namanya post tes selesai. Itu namanya eksperimental yang tingkatan paling rendah namanya pre-eksperimen. Ya, pre-eksperimen. Tapi kalau misalnya kita melihat eksperimen lebih jauh, nanti ada di sini eksperimen semu. Eksperimen semu itu penelitian yang lebih tinggi daripada eksperimen. Jadi kalau eksperimen itu sebenarnya eksperimen pendahuluan saja. Tapi itu boleh digunakan dalam eksperimen sederhana tadi. Maka eksperimen semu sebenarnya ada eksperimen yang sudah ada mencoba melihat ada kontrolnya atau kasus dan kontrol. Jadi desainnya bukan lagi hanya satu sebelum sesudah, tapi ditambahkan ada pembanding.
Nah, ini komparasi tapi juga melihat sebelum sesudahnya antara kelompok kasus untuk dilihat sebelum diberikan perlakuan bagaimana kondisi pengetahuannya. Kemudian dilihat sesudahnya yang diintervensi dengan buklet, yang satu diberi dengan ceramah, saya dibandingkan. Tapi nanti kita bandingkan lagi yang diberi ceramah skornya meningkat lebih baik ada daripada yang diberi ceramah. Nah itu sudah bagus tuh ada kontrol. Tapi bisa lagi ditambah dengan memberikan ceramahnya tidak sekali. Itu namanya repetisi, pengulangan. Berapa kali diulang? Buklet dibaca berkali-kali sampai 3-4 kali. Nah, baru dievaluasi bagaimana hasil post-testnya. Artinya di situ selain ada kontrol, ada juga pengulangan. Berapa kali diulang? Nah, kalau itu namanya 2 syarat eksperimen sudah dipenuhi. Ada satu lagi sebenarnya, randomisasi. Jadi kalau eksperimen murni itu 3 buah syaratnya dipenuhi, maka dia sudah namanya eksperimen murni. Repetisinya ada, kontrolnya ada, randomisasinya ada. Randomisasi itu apa? Antara kasus dan kontrol itu kita memilihnya bukan dipilih dengan sengaja, tapi secara acak, secara random. Kapan seseorang yang menggunakan pembelajar menggunakan buklet dibandingkan dengan ceramah biasa itu tidak boleh kita tentukan. Kalau misalnya ada 40 peserta dibagi 20 ikut buklet, 20 ikut ceramah, kita nggak boleh menentukan si A absen 1 sampai 20 buklet, 21 sampai 40 ceramah, tidak boleh. Kita undi siapa yang masuk pemilihan ini, nah itu namanya ada randomisasi. Apalagi kalau jumlahnya sampai 400, kita pilih 40 saja. Maka yang 400 itu kita undi semikian rupa agar terpilih 20 sebagai peserta yang mengikuti edukasi dengan buklet, 20 dengan ceramah biasa. Bahkan kadang-kadang kontrolnya bukan 1:1, 1:3, 1:4 bisa saja. Kalau kontrolnya 60, kasusnya 20 saja, bisa saja seperti itu. Nah, lengkaplah sudah eksperimen murni, eksperimen semu, dan pereksperimen. Jadi syarat eksperimen murni itu memenuhi tiga kesyarat. Ada kontrolnya, ada randomisasinya, dan ada pengulangannya. Ya, maka itu tidak-tidaknya eksperimen murni itu pun tidak boleh sebenarnya di luar tanpa pengawasan si peneliti supaya tidak terganggu ada masuk ya variabel pengganggu. Jadi confounding itu tidak boleh masuk. Coba kalau penelitian di dalam laboratorium itu hanya faktor apa yang bisa ada, karena semua dikontrol. Jadi kalau sudah dalam laboratorium tidak ada seorang anak diberi PMT bukan di rumah, tapi diselesaikan di dalam sebuah tempat di mana campur tangan ibu memberikan makanan selain apa yang diberikan oleh peneliti, terisolasi. Nah itu baru kita mengatakan tidak ada pengaruh dari luar. Itu penelitian eksperimen murni. Nah, bagaimana sekarang menentukan desain penelitian ya? Kalau desain cross-seksional tadi kan pengukuran PD dilakukan satu waktu saja, populasi sampel, pengukuran X dan Y, ada hubungan. Ini penelitian yang paling sederhana, ya diteliti satu waktu selesai, contohnya hubungan konsumsi paspor dengan status mahasiswa. Penelitian ini cepat, kelebihannya cepat dan biaya rendah, cocok untuk skripsi bisa. Tetapi kelemahan tidak dapat memastikan adanya kausalitas sebab akibat itu nggak bisa. Hanya menyatakan hubungan saja. Karena memang terjadi sesaat. Masa kita mengamati status gizi saat ini langsung bertanya tentang konsumsinya. Padahal konsumsi itu untuk terjadinya status gizi itu kan perjalanan panjang. Karena dia kronis, bukan akut. Ya, maka proses itu kita sebut sebagai cross-seksional. Dalam penelitian dibolehkan ini karena memang dia sebuah metode ilmiah, tetapi lemah kesimpulannya karena dia hanya melihat hubungan, dan hubungan itu pun sesaat tadi dilihatnya, bukan dipelajari dari mulai awal sampai akhir.
Nah, itu bedanya posesional tadi ya. Nah, bagaimana kalau kasus kontrol? Ini lebih baik sedikit ya. Artinya kontrol ini kita sudah mengidentifikasi tadi di dalam lapangan siapa yang stunting, siapa yang tidak. Siapa yang anemi, siapa yang tidak. Jadi dalam 200 populasi misalnya atau 500 populasi ternyata ada 60 yang anemi. Berarti 140 dari 200 adalah tidak anemi. Nah, sekarang ya kalau tadi 200 atau 400 tadi anemi atau 600, kita tentukan sampelnya berapa dengan rumus apa. Nah, bisa jadi nanti dapat misalnya dari 600 itu atau 400 yang anemi itu didapatkan 100 misalnya yang terpilih sebagai sampel. Kalau kita memilihnya dengan cara undian, artinya 600 itu kita pilih, kita susun namanya, lalu kita undi dengan arisan keluar 100. Itu terpilih sebagai sampel yang anemi. Lalu dipilih lagi kontrolnya juga dari 1.200. So, kalau 800 tadi, kalau 600 yang anemia, 1.400 itu diundi. Supaya dapat juga 100 yang terpilih sebagai kontrolnya. Nah, itu kita ingin melihat faktor risiko, bahwa risiko mereka yang anemi atau yang konsumsi TTD-nya rendah berisiko anemi dibandingkan konsumsi TTD-nya baik. Misalnya. Pola makannya yang kurang baik punya risiko sekian kali kena anemi dibandingnya tidak. Pengetahuan mereka yang rendah itu punya risiko sekian kali anemi dibandingnya tidak. Itu biasanya kita melihatnya ya. Itu kasus dan kontrol yang juga dilihat saat ini juga, bukan dilihat di masa lalu. Jadi kita dapat sudah di puskesmas, Bapak Ibu sekalian sekarang, saudara-saudara sekalian, melihat dalam keseharian ada catatan di puskesmas yang datang dari hasil pemeriksaan anemi sekian orang kan, pemeriksaannya entah dengan sahli kah, biasanya sahli ya, di puskesmas itu sahli ya, yang mana ya, Eh, sahli kan. Nah, jadi bagaimana pemeriksaan itu apakah sudah dianggap cukup valid atau ada yang lain? Nah, itu kita coba menggunakan faktor ini sebagai pengukurannya. Ya, jadi kasus kontrolnya sudah lumayan. Ya, kita bisa melihat odds rasionya. Nah, bagaimana dengan kohort? Jadi kohort ini adalah penelitian yang mencoba melihat ke depan dan ke belakang. Jadi kohort ke depan artinya kita mempelajari kasusnya anemi belum terjadi, tapi kita sudah dapat variabel risikonya apa saja. Nah, kita ikuti. Terjadi sendiri loh, bukan diintervensi ya. Ada remaja yang pola makannya nggak benar. Dia tidak paham kalau ada penyuluhan tentang gizi atau anemi, dia juga tidak paham atau tidak rajin mengikuti. Kemudian juga tidak pernah tertarik untuk rutin berkonsumsi TTD. Kita ikuti selama 13 minggu misalnya. Maka 13 minggu itu akan kita lihat bagaimana kadar HB-nya meningkat atau tidak. Nah, itu perjalanan studi artinya kita sedang prospektif. Jadi kohort prospektif, kohort yang mengikuti ke depan 13 minggu. Tapi kalau sudah terjadi anemi, kita lihat ke belakang. 13 minggu ke belakang tuh apa sebenarnya yang dilakukan oleh remaja tadi? Ada catatannya. Kalau catatannya lengkap, berarti kita sedang meneliti kohort retrospektif. Ya, artinya kita melihat ke belakang. Nah, bagaimana kalau misalnya ASI eksklusif? Nah, jadi ASI eksklusif kalau pengaruh pemberian ASI eksklusif terhadap status gizi bayi usia 6 bulan, artinya apakah kita sedang melakukan pengamatan catatan di masa lalu? Ada nggak Ibu punya? Kalau buku KIA lengkap, kita ambil sampai bayi 7 bulan. Kita pelajari catatannya ke belakang selama mulai baru lahir sampai sekarang. Sampai 7 bulan itu, 6 bulan itu ada catatannya enggak? Kalau catatannya tersedia, kita artinya sudah bisa mengikuti bahwa
ACSU itu memang diberikan, tapi catatan saja juga belum cukup. Kita perlu nggak menggali lagi dari ibu. Mudah-mudahan ibu masih mengingat. Kalau catatan tadi sebagai bukti bukti yang tertulisnya, tapi apakah yang ditulis itu juga sudah sama-sama disepakati antara ibu dengan yang mencatat dulu kader bahwa itu memang betul-betul eksklusif itu tidak memberikan makanan selain nasi, ya. Nah, dipelajari dari itu kalau retrospektif. Tapi kalau hari ini Anda mengikuti bayi baru lahir bersama ibunya selama 6 bulan. Nah, kalau sampai 6 bulan diikuti, artinya kalau saat ini Anda meneliti, maka 6 bulan ke depan ya baru selesai. Apakah eksklusif atau tidak? Itu ya. Nah, tadi kembali ke eksperimen. Kalau penelitian pemberian pelakuan, contoh pengaruh gizi terhadap pengetahuan siswa tadi, pretest, intervensi, post-test. Itu paling sederhana eksperimennya. Ya. Nah, itu kira-kira gambaran beberapa gambaran tadi tentang. Nah, coba variabel sesuatu yang memiliki nilai berbeda ya. Jadi ingat, kita kalau melihat tadi maka kita bicara variabel. Maka di situ ada variabel bebas yang disebut independen variabel, ada variabel etika sebagai dependen variabel, ada variabel perancu dan ada variabel kontrol. Nah, ini yang hati-hati nanti dalam penelitian itu. Saya meneliti ini aja, Pak. Meneliti ini aja misalnya tadi. ASI eksklusif terhadap status gizi bayi. Kita harus tahu bahwa variabel bebas terikat ini seolah berhubungan memang, tetapi ada di sini variabel-variabel yang disebut variabel perancu, confounding. Ini mengganggu hubungan antar X dan Y ini sebenarnya ada gangguan, bisikan-bisikan, bahasanya bisikan-bisikan. Nah, jadi kalau kita hanya peduli dan ini, padahal kita tahu teorinya. Kita mengambil sebuah penelitian itu berbasis teori, kerangka teori dan kerangka konsep. Maka kerangka teori konsep inilah yang dipakai dulu untuk melihat sebenarnya hubungannya apakah hubungan langsung atau tidak. Ya. Nah, jadi perlu dilihat variabel tadi ada perancungannya. Kalau misalnya tadi anak laki-laki dan bayi perempuan dan laki-laki itu ternyata berbeda dalam soal konsumsi ASI eksklusif. Ada lagi pencirian pada kelompok ibu-ibu ini ternyata membedakan lagi kalau anak laki-laki itu seperti apa pelakuannya misalnya ya ada pelakuan berbeda dan beda ASI maka itu perlu diperhatikan nanti variabel itu mengganggu tidak ya bayi yang ternyatanya bibir sumbing misalnya terpilih tidak bisa dia kan ASI langsung ibu yang mengalami gangguan tertentu misalnya tidak sebagus ibu yang normal saja, berarti itu tidak terpilih mungkin ya. Bayinya kembar, tidak bisa terpilih juga, harus dikelompokkan. Nah, itu variabel perancut, lalu variabel dikontrol tadi. Ya, jadi kalau misalnya tadi jenis kelamin beda, lokasi tidak sama, ya, terutama penelitian eksperimen, Bang, maka itu harus dikontrol. Ya, nah ini kira-kira kita bicara desain sebenarnya sederhana ini ya, karena waktu sejam saya kira memang tidak terlalu sampai jauh ya. Kalau misalnya kerangka teori dan konsep kita bahas nanti mungkin terkait dengan bagaimana desain ini kita gunakan agar penelitian-penelitian kita itu bisa sesuai dengan nanti pengambilan datanya, pengambilan kesimpulannya ya. Jadi tidak bisa kita apa sekonyong-konyong dapat menganalisis itu tanpa memperhatikan desainnya, desain penelitian. Nah, semua itu berbasis tadi adanya juga sebelumnya apa? Sumber teorinya. Jadi paling tidak Anda untuk mengkaji tentang penelitian yang akan jadikan tema penelitian Anda punya sumber pustaka yang tadi minimal jurnal-jurnal yang terbaru 5 tahun terakhir. Nah, itu kalau bisa jurnalnya juga jurnal yang terindeks. Minimal misalnya indeksnya
eh, Sinta 3, 2. Nah, itu setidaknya itu. Jadi itu paling tidak sudah terseleksi oleh adanya reviewer-reviewer yang memberikan catatan bahwa layak naik jadi penelitian di jurnal Sinta 2, 3, maka itu tentu pembacanya banyak. Kemudian yang memberikan apa sitasi banyak, nah, itu bisa dijadikan dasar kita mengambil sumber pustaka itu setidak-tidaknya memang trennya juga bagus gitu. Dan umumnya itu tidak terbantah juga ya untuk kita jadikan sumber pustaka kita. Barangkali itu ya yang bisa kita bahas tuh pada kesempatan hari ini. Silakan mungkin ada yang mencoba mengklarifikasi dulu. Masih ada waktu sebenarnya ya. Karena memang nih jam-jam segini memang saya lihat cukup melelahkan. Jam-jam di mana Anda juga sudah banyak pekerjaan. Ya, silakan ada yang mencoba. Anita, mana Izin, Pak. Anita? Izin, Pak. Ya, ya. Siapa nih? Ana, Pak. Ya, silakan. Bu Ana. Ya. Pak, mau nanya, misalnya Hmm. di tempat wilayah kerja kita itu mau ngambil satu permasalahan yang memang lagi permasalahannya di setiap laporan tahunan itu adalah permasalahan yang sering terjadi, entah itu Hmm. datanya tidak bisa turun atau stagnan Hmm. atau tidak Hmm. bisa naik. Nah, Ya. kebetulan misalnya permasalahan yang sering itu adalah ibu hamil kek sekarang. Hmm. Ibu Ya, hamil kek ya. dari Hmm. dari data tahunan laporan Profil Puskesmas 2 tahun terakhir ini memang angkanya tidak terlalu turun secara signifikan, tapi ada kenaikan 1 sampai 2 dari 105 Hmm. 107 Hmm. gitu untuk ibu Hmm. hamil kek gitu. Hmm. Kalau Ya. misalnya tapi dilihat dari kenapa kebanyakan angka ibu hamil kek ini dilihat dari segi tingkat pengetahuan ibunya. Hmm. Kebetulan Hmm. memang banyak yang usianya masih Hmm. muda, kemudian Hmm. juga pernikahannya dini seperti itu. Hmm. Kalau misalnya mau mengambil permasalahan dengan merumuskan mencari hubungan Hmm. tingkat pengetahuan si ibu ini terhadap Hmm. pola konsumsi si ibu dengan kejadian KEK gitu Pak. Hmm. Apakah harus dipersempit dengan pola konsumsi mengkonsumsi apa atau secara pola Hmm. konsumsi secara secara apa ya Pak? Secara global gitu. Pola konsumsinya apa? Hmm. Apakah harus Hmm. dipersempit lagi misalnya pola konsumsi mengkonsumsi zat besi atau sumber Hmm. protein atau apa Hmm. begitu nah Pak. Ya. Jadi kalau hubungan misalnya mau mencari hubungan tingkat pengetahuan memang rata-rata rendah ya Pak ya. Ya. Karena tingkat Ya. pendidikan juga kemudian Hmm. usia pernikahan yang dini gitu Hmm. dari 105 itu tujuh puluh Ya. persen pengetahuannya rendah dan hamil apa namanya Hmm. umurnya usia dini gitu Pak. Jadi mungkin tingkat pengetahuan tentang gizinya masih sangat kurang karena mereka pendidikannya Hmm. mungkin kurang. Nah, Ya. sedangkan pengetahuan gizinya sudah kurang, bagaimana dia menerapkan untuk pola makan, pola konsumsi? Mungkin pola konsumsi Ya. secara global isi piringku. Apakah Hmm. secara Ya. global pola konsumsi itu aja atau dipersempit misalnya mengkonsumsi apa yang menyebabkan dia jadi hamil kek gitu Pak. Mungkin ada gambaran Pak. Ya, Ya. Bagus nih ya. Jadi tentu kita memilih variabel terikatnya kan kurang energi kronis tadi ya, iya Pak. kurang energi kronis ya. Ya, Nah, kejadian KEK ya pada ibu hamil. kejadian KEK. Mm-mm. Artinya akan melihat nanti yang KEK dan tidak KEK kan, Iya Pak. itu kan ya. Iya, Walaupun bukan kasus kontrol, ini mm, hanya cross seksional ya. iya Pak. Tidak mengidentifikasi Ibu Ana ini apa mencoba sudah mitigasi ini kelompok yang kick sekian orang, yang tidak kick sekian orang. Kalau sudah sebetulnya kita kan ingin membandingkan, berarti masuk ke wilayah kasus dan kontrol. Tapi kalau tidak, artinya kita memang secara umum ya tidak melihat tadi. Kan tadi katanya kenaikan kadang 2, 3 dari 105 jadi 107. Nah, Ya, artinya sudah fokus kan pada kelompok ke- kick ini kan. iya Pak. Nah,
Ya, kalau artinya melihat seperti itu, artinya kan kita sudah memfokuskan kasus ini tidak pernah mengalami penurunan, Penurunan yang ya, signifikan, ya, signifikan. Nah, ya. artinya kita sudah melihat kasus ini secara khusus, tapi dalam konteks penelitian kita, kita tidak boleh kan hanya mengambil kasus ini sendiri, nanti jadi studi kasus saja. Padahal dalam penelitian untuk STR, studi kasus itu adalah Hmm. penelitian yang lebih 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 rendah kedudukannya daripada proseksional. Ada Maka pembanding ya, kita Pak? iya, jadi Ada kita harus pembanding. membanding. Nah, Hmm. membandingkan berarti kan kasus dan kontrol. Mm-mm. Kenapa kelompok yang kick ini ya tidak berubah gitu kan? Mm-mm. Tapi yang tidak kick ini juga harus kita lihat membandingkannya nanti adalah kelompok yang memang sejajar. Tadi misalnya apakah mereka berasal dari kawin usia muda juga? Apakah pendidikannya juga pada umumnya rendah? Mm-mm. Jadi harus seperti itu pembandingnya. Tapi kalau misalnya nanti yang tidak teknik, rata-rata pendidikannya sarjana, bahasa dari keluarga yang berkecukupan, kawinnya bukan usia eh, muda, nah Mm-mm. itu tidak pas pembandingnya. Jadi Mm. harus sejajar membandingkannya. Baru kita bisa melihat kenapa mereka yang pendidikan sama, kasus kawin muda dan sebagainya, kok mereka tidak mengalami kick dibandingkan yang kick. Nah, itu kan bisa kita lihat OR-nya, odds rasionya. Ternyata mereka dengan pendidikan yang sama tidak mengalami. Tapi kalau toh nanti seperti itu kan intervensinya kan nanti akan berbeda. Kalau misalnya kita memilih bahwa pendidikan yang lebih tinggi akan mempunyai risiko setengah atau pendidikan rendah mempunyai risiko 5 kali daripada pendidikan yang tinggi. Artinya intervensinya mungkinkah ibu-ibu nanti suatu saat setelah ini harus sekolah lagi? Itu kan suatu yang tidak mungkin walaupun ada sekarang yang namanya kalau SD paket A, paket B, paket C ya. Iya, Pak. Ya, itu Iya, kan Pak. tidak mungkin secepat itu karena itu melibatkan nanti ada pemerintah lagi menyuruh mereka. Mungkinkah mereka sekolah lagi sebenarnya mungkin. Tapi kalau tingkat pengetahuannya mungkin bisa kan akan menggalakkan konseling atau penyuluhan dan sebagainya. Atau nah kawin juga nggak mungkin lagi diubah kan. Masa kawinnya jadi lebih sudah terjadi kawin muda nggak mungkin kan diubah tuh sudah menetap maksudnya kan. Nah, itu juga sesuatu yang tidak bisa diintervensi lagi. Tapi pengetahuan bisa intervensi. Nah, maka demikian pola makan ada variabel yang bisa kita intervensi. Pengetahuan bisa kita intervensi. Maka pola makan, ya, kondisi kesehatan seperti infeksi dan infeksi atau apa kondisi lingkungan, terutama di lingkungan rumah tangganya, itu semua artinya bisa diintervensi karena perilaku Mm. dengan pengetahuan karena sikap itu semua bisa diintervensi. Nah, kalau variabel itu yang kita teliti, artinya program Puskesmas nanti akan menindaklanjuti berupa tindakan-tindakan itu sehingga kita bisa melakukan perubahan itu karena memang perubahan itu kapanpun orangnya sudah tua ataupun masih muda bisa diintervensi karena itu bisa diubah gitu loh. Yang tadi misalnya rehabilitatif, kuratif, diubah menjadi preventif dan promotif itu bisa. Karena itu ada juga teorinya dan memang bukan menetapkan. Itu bisa yang tadi stagnasi itu diubah menjadi normal dan sebagainya. Jadi variabel-variabel itulah yang kemungkinan harus kita eksplorasi. Kalau kita memang ini juga ingin beri masukan kepada uh, institusi kita atau masyarakat di sana, ternyata perubahan perilaku, pengetahuan, dan sikap itu sesuatu yang bisa diubah. Nah, berarti kita ingin melihat variabel-variabel yang memang saat ini masih bisa dilakukan perubahan gitu. Dengan penelitian itu nanti akan lahir kebijakan merupakan sebuah perubahan yang dihendaki gitu. Barangkali seperti itu yang mestinya digali. Nah, sekarang kalau pola konsumsi itu ada catatan-catatan selama ini yang bisa kita identifikasi sebagai dasar menemukan masalah, maka itu bisa kita catat sebagai catatan pola makan, frekuensinya, lalu jumlahnya, jenisnya, yang selama dikonsumsi itu memang tidak memenuhi standar tadi isi piringku,
Hmm. berapa kali jumlahnya. Nah, ini lihat lagi kenapa sebenarnya jadi konsumsinya seperti itu. Apakah daya belinya yang rendah? Nah, ini akhirnya kan masuk ke wilayah variabel yang lain. Kenapa daya belinya rendah? Pengetahuannya kan lebih utamakan bukan makanan utama, tapi membeli yang lain. Nah, itu artinya pengetahuan lagi akan kita ulik-ulik kan. Tapi kalau daya beli itu karena pendapatan yang rendah, nah itu juga membutuhkan nanti bagaimana prioritas dalam keluarga ini mengutamakan daya beli pangan dulu dibanding yang lain, ya, atau pekerjaannya yang harus harus meningkat ini juga agak sulit, ya. Nah, itu kira-kira. Tapi kalau misalnya nanti toh membuka lagi penelitian-penelitian orang lain, jurnal-jurnal yang mungkin bisa sebagai pembanding, ya, jurnal yang terbaru, mungkin ada di sana catatan-catatan yang akhirnya bisa disebut state of the start-nya, state of the art-nya, novelty-nya. Jadi penelitian itu hanya menemukan nanti belum ada nih menambah variabel seperti ini sebagai tambahannya. Maka itulah yang dimasukkan sehingga juga puskesmas nanti di mana kita bekerja mendapatkan masukan bahwa variabel ini akan bisa kita jadikan saran perubahan pada kelompok masyarakat eh, wilayah puskesmas kita. Apakah seperti itu kira-kira atau ada tanggapan juga bahwa kita ingin eh, memberikan peningkatan tadi perubahan perilaku pada masyarakat tadi. Hmm, itu kira-kira. Tapi kalau masih perlu dilihat lagi, nanti coba diidentifikasi lagi lebih jauh. Variabel apa saja yang sebenarnya bisa menjadi permasalahan sehingga kick itu tidak pernah mengalami penurunan. Padahal apakah orangnya juga dalam rentang waktu 5 tahun tetap mereka-mereka ini? Atau silih berganti dari kelompok masyarakat yang hampir sama di lokasi yang sama dari generasi satu generasi tidak berubah. Berarti kan ini kan masalah faktor geografisnya, demografisnya, perilakunya lagi atau bagaimana? Kalau itu tetap di satu wilayah itu seperti itu, berarti ada sesuatu yang tadi terkait dengan stigma perilaku, pengetahuannya, kondisi lingkungannya. Nah, kalau seperti itu artinya variabel-variabel yang langsungkah ini atau variabel yang tidak langsung atau ada variabel tadi yang kita sebut confounding mengganggu, moderator, variabel mediator. Ini ada istilah variabel mediator, moderator, confounding. Jadi tiga ini seperti tadi pengetahuan tidak langsung mempengaruhi status gizi pada ibu hamil. Belum lagi fisiologis ibu hamil yang beda-beda. Ada yang memang selama kehamilan justru sebenarnya dia mengalami kondisi yang sulit dikatakan sehat seperti ibu hamil yang lain. Nah, kalau dalam penelitian ini menjadi kasus saja, studi kasus saja keluar dari penelitian kita. Kita samakan dulu mereka-mereka yang kehamilan itu memang punya masalah seperti apa pada umumnya di wilayah kita tadi. Apakah bisa terjawab kira-kira nih atau itu, ya, coba barangkali perlu kita luruskan lagi dulu Ibu Ana. Iya, Nah, Pak. Mungkin nanti kalau misalnya dari segi pengetahuan dengan hubungannya pola konsumsi, mungkin data yang diambil adalah sampel yang ibu-ibu hamil kek, kemudian diberikan kuesioner terkait hmm, pengetahuan gizi, terus ada recall hmm, makan. Jadi mungkin dari recall makan itu dia lebih ke pola konsumsi yang mana dihubungkan dengan kejadian kek mungkin dia kurang energi atau cuman makannya satu kali atau uh, cuman proteinnya tidak. Jadi apa namanya kualifikasi tentang bahan hmm, makanan mungkin bisa terpilahkan dari hmm, hasil hmm, kuesioner gitu Pak. Jadi iya, misalnya dia dia hmm, cenderung makannya cuman makan satu kali, berarti kan hmm, karbohidratnya kurang. Sedangkan penambah untuk iya, ibu hamil kan kebutuhan ibu hmm, hamil besar gitu. Nah, mungkin iya, bisa mengambil data dari kuesioner apa hmm, namanya secara langsung wawancara iya, dengan ibu hamil dengan sampel yang hmm, khusus ibu hamil kek aja gitu, nah Pak. iya, iya, betul. Nah, Ya, itu bisa nanti dieksplorasi, dipelajari. iya Jadi Pak. eh, petakan dulu di Mm-mm, wilayah ini berapa kelurahan, mm-mm, kemudian apakah itu di posyandu-posyandu yang terpilih atau mm-mm, hampir di semua posyandu yang ada di wilayah di tempat institusi kita bekerja, maka itu bisa
dipetakan dulu, petakan dulu di kelurahan tertentu saja, Mm-mm. atau ternyata sebar di semua posyandu yang ada di wilayah kita, itu Ya, bisa jadi menjadi pilihan yang akan kita jadikan sampah sasaran studi sisa. pendahuluan kita, Hmm. ya, Ya, studi pendahuluan kita. iya Pak. Ya seperti itu kira-kira I- gambaran yang bisa dilakukan nanti oleh Ibu Ana ya. Iya Pak. Oke, Ya, terima yaudah kasih Pak. ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang lain sebelum kita akhiri nih, karena memang. Izin Tapi Pak, kalau memang Azmi saya ada, Pak. silakan. Ya, nah, Halo, siapa nih? suara lu terdengar Pak, Azmi Pak. Ya, Asmi ya, silakan. Oke, ya. Izin bertanya Pak, Hmm. di tempat Hmm. ulun kan Puskes Martapura 1 DPRS-nya termasuk yang terendah lah Pak di Kabupaten Banjar Pak. Karena Hmm. Hmm. sasarannya yang banyak, cuman yang datang ke posyandu itu kada banyak itu nah Pak. Hampir Hmm. paling banyak 40 sampai 50% sebulan itu gini yang paling banyak loh Pak. Hmm. Nah, di situ Ya. ini kan ada intervensi loh Pak. Kalau ulun Hmm. misalnya hendak mengintervensi cuman lewat menginfokan kepada ibu balitanya melalui WA pribadi misalkan Pak, tapi Hmm. WA-nya itu secara otomatis misalkan setelah posyandu loh Pak diberitahu bulan depan Hmm. datang bulah. Karena di awal bulan Hmm. ibu bulan ini misalnya tanggal sekian-sekian posyandu. Nah, lalu 1 hari sebelum tanggal posyandu diberitahu lagi Pak lewat WA Pak. Apakah itu Hmm. termasuk intervensi juga Kak Pak di dalam penelitian yang di model eksperimen ini Pak? Ya. Jadi eh, kalau melangkah dari sana, seolah eh, partisipasi atau di N per S ya, N per S tadi ya, D di per per S Pak, S, D di per per S, di per S. Artinya permasalahan kita juga harus dikaitkan bahwa program-program yang sekarang itu artinya itu belum sampai pada ini, pada variabel kita adalah sebenarnya dengan tidak datang itu berapa persen kasus gizi yang bermasalah. Jadi masih perlu ditarik lagi ke dalam. Apakah dengan frekuensi kehadiran yang dalam katakan 1 tahun itu 12 kali atau 8 sampai 12 itu dianggap standar bisa dipenuhi, itu apa dampaknya, outcome-nya gitu loh. Atau lebih jauh lagi, apa namanya, di balik yang ya itu kasus stunting, wasting, underweight itu memang tinggi nggak? Bahwa di targetnya tem- misalnya satu posyandu itu misal katakan berapa kira-kira di tempat eh, Kalau satu posyandu tidak ada target Bang Bala, tapi kan kita mengacu Kemenkes loh Pak. Tahun ini kalau ya, nggak salah 17,7%. Sedangkan ulun di Puskesmas itu bulan kemarin aja 18,9 Pak. Tapi kan kalau mengambil stunting itu prevalensinya minimal kehadiran posyandu itu 80%. Apakah itu bisa menjadi outcome Pak? Karena cuman DPRS-nya 40%, itu mm-mm. stuntingnya 18%. Apakah mungkin dengan dihadirkannya yang intervensi tadi dengan DPRS-nya menaik, angka stuntingnya akan lebih kelihatan gitu Pak? Atau kalau turun atau kalau malah naik. Nah, apakah bisa itu jadi outcome atau dampaknya Pak? Iya, itu sebenarnya menarik juga ya. Cuma tadi apakah teorinya cukup mendukung nanti ya pun Azmi ini ya, teori yang berkaitan dengan ini nanti jangan-jangan nanti sangat sangat terbatas gitu. Artinya perlu eh, juna-juna yang sudah me- apa mengulik ya masalah ini memang cukup banyak nanti. Kalau tadi dengan WA itu ternyata ibu memang tidak sempat membaca sekian persen ya, atau kehabisan pulsa, tidak punya waktu karena bukan anak satu ini aja yang ditangani, kakaknya sekolah dan sebagainya. Jadi itu tuh juga harus menjadi variabel-variabel yang akan mengganggu namanya. Variabel itu seperti apa kita mengamatinya. Walaupun ini sebagai suatu yang boleh nanti diteliti ya. Artinya kita harus melihat penelitian orang lain, adakah yang meneliti ini karena variabel pengganggunya banyak gitu. Dari sisi kita seperti Bapak nih ya, saking banyaknya WA yang setiap waktu harus kita tangani, itu ada yang nggak terbaca gitu loh. Tapi kalau ibu mungkin nggak sebanyak itulah. Kalau kita kan karena banyaknya harus tangani, ada yang sampai grupnya sampai 30 sampai 40.
sampai 50 grup. Kalau bunyi semua tuh kita sempat baca gitu. Tapi nggak mungkin ibu banyak segitu memang. Tapi kesibukan dia yang pagi ternyata baterainya mati nggak sempat dicas. Pas hari itu memang giliran nih. Tapi dia berhalangan karena halangan-halangan tadi itu sudah oke membuka, tapi faktornya ternyata kendaraan tidak tersedia, anak sakit, nggak bisa si anak yang besar harus diantar, ditunggui misalnya. Nah itu ada variabel-variabel lain, Mas Asmi ya, yang juga Iya, harus Pak. diulik di situ. Artinya variabel yang berkaitan itu intervensi itu saja tanpa mengontrol variabel tadi yang saya sebutkan tadi di awal itu juga punya potensi eksperimen tidak jalan jadinya. Eksperimen itu terkendala oleh variabel yang tidak bisa kita kontrol. Variabel nggak bisa dikontrol gitu loh. Jadi kalau kita ingin begitu, variabel lain itu harus bebas dulu dari pengaruh lain. Kalau di dalam laboratorium, dulu pernah ada penelitian tentang oleh Alan Beck itu. Alan Beck itu meneliti hanya tentang kasus di India, awalnya semua anak itu harus diberikan PMT dalam sebuah ruangan yang sama. Seperti ibaratnya kalau ada asrama atau rumah sakit, anak itu semua keluar dimasuk ke dalam ruangan itu tanpa ada ibunya. Pokoknya semua itu anak dimasukkan ke ruangan diberikan PMT sampai 90 hari tanpa ada ibunya. Apa yang terjadi? Anak nggak mau makan kan, tidak ada ibunya. Tujuannya agar semua itu adalah petugas saja yang menangani beri makan setiap hari agar anak tuh meningkat. Gagal. Maka penelitian murni ada variabel-variabel yang tidak terkendali di sana tidak terjadi, nggak bisa ditangani. Maka dikembalikanlah pemberian PMT itu di tingkat rumah tangga atau dibawa ke posyandu saja. Di sana tidak murni lagi kan, karena ibu memberi apapun selain PMT di rumah itu akan ikut berpengaruh. Tapi kenyataan juga kan tidak terjadi juga kan peningkatan itu. Karena faktor-faktor lain tidak terkontrol. Padahal di dalam asrama tadi atau dalam tadi harapannya terkontrol. Semua sudah ditangani oleh petugas. Kalau sakit sudah ada yang menangani. Tapi terpisah dengan orang tuanya tadi variabel yang ternyata mempengaruhi anak tidak punya selera makan. Karena tidak ada yang menjadi orang dekat dengan dia. Pola asuhnya itu dari satu parentingnya. Itu variabel yang nggak bisa dikontrol. Nah, sama nanti punya Azmi tentu akan bermasalah. Variabel-variabel yang di luar itu ternyata banyak sekali yang nggak bisa dikontrol. Itu dari sisi variabel yang WA tadi ya. Tetapi sekarang kita harus mencari rujukan. Berapa banyak penelitian tentang ini yang bisa jadi bahan nanti untuk bahas kita. Nah, kalau ini bisa jadi intervensi, dia harus mulus dulu dari variabel-variabel pengganggu itu. Kalau variabel pengganggu banyak, maka intervensi berupa eksperimen tidak bisa dilakukan. Ya, karena siapa yang bisa mengontrol itu? Ya, yang Bapak Susah, Pak. contohkan tadi itu. Ya, ya. Karena baca buku Faktor Gizi itu Alan Beck itu adalah ahli gizi yang datang dari Amerika waktu itu mengatasi masalah gizi di Bihar namanya di India. Ketika perang saudara India dengan Pakistan itu nggak henti-hentinya banyak sekali korban. Bapak-bapak dan ibunya meninggal, anaknya tidak punya lagi siapa yang menanggung ekonominya, makannya, maka pemerintah membuat kerja massal. Alan Beck datang ke sana menjadi studi bagaimana mengatasi kurang gizi di India pada waktu itu. Perang saudara itu tahun 40 berapa itu. Dan selesai. Bahwa ternyata parabalnya hanyalah ketiadaan si ibu di tingkat si anak mempengaruhi kondisi gizi yang tidak baik pada anak-anaknya. Padahal itu bisa diisolasi sudah kan. Ternyata variabel itu. Apalagi variabel tidak diisolasi. Banyak variabel lain yang compoundingnya besar ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi kita harus melihat tadi outcome-nya bukan hanya di per S-nya, tetapi juga melihat N per D-nya, lalu juga outcome-nya seberapa banyak. Kalau itu belum lagi dibanding, masalahkah itu dibanding
yang lain nanti karena permasalahan itu dicari dulu prevalensi yang tertinggi kan, ya itu sebagai dasarnya. Karena di perguruan tinggi ini mereka akan melihat seberapa besar masalah itu dan yang lain. Kalau hanya 10, walaupun dia 90%, tapi 10 saja, 9 yang bermasalah dari 10, itu terlalu kecil untuk jadikan sampel gitu kan. Nah, jadi setingkat sajana terapan itu keluasan permasalahan itu dikaitkan juga dengan populasinya. Itu sebagai gambaran saja gitu ya. Kemarin saya mengambil 300 saja hanya 2 sekolah itu juga di begitu banyak rujak pertanyaan. Tapi saya bilang memang baru ditemukan kasusnya waktu itu satu kelas, satu sekolah yang jumlahnya tiap satu sekolah itu 1000. Berapa SMA itu? 35 kali 8 kali 3. Ya, 8 kali 30 aja 240. Kalau 30 kalikan 3 sudah 800-an hampir kan, pas 80 ditambah 3 240 ya sudah 600-700 ya satu sekolah, dan cukup banyak kasus di sana tapi dianggap belum cukup. Saya ambil hanya 2 sekolah yang tertinggi 300, ya beberapa referensi nyatakan cukup saja tapi tidak menyeluruh sekolah, ya karena sekolah juga punya alasan tidak bisa menerima karena tingkat kesibukan tinggi. Maka alasan itulah yang kami pakai dulu, bahwa tidak mudah ternyata untuk mengakses semua sekolah, penelitian yang waktunya sangat cukup mengganggu pembelajaran gitu kan. Maka 2 sekolah ini pun kami harus berjuang agar terpenuhi. Mestinya di Januari, Februari, akhirnya ke Juni, Juli. Berapa bulan itu penunggunya gitu kan. Nah ini adalah salah satu alasan karena susahnya sekarang kita masuk ke sekolah-sekolah karena agenda kurikulumnya tinggi sekali kesibukannya gitu. Kita harus mengorbankan semua waktu untuk bisa masuk ke sana. Jadi penelitian ini memang perjuangan keras betul untuk bisa menyelesaikan pengumpulan datanya, bahwa itu dianggap sudah punya masalah, karena penelitian itu adalah menumuskan masalah dan menemukan dan menyelesaikan masalah, agar ujungnya nanti menjadi sebuah program perbaikan, maka harus betul-betul menggambarkan bahwa populasi itu nanti ketika program dijalankan memang populasinya banyak. Kalau cuma 5 orang, tidak bisa kan kita musuh kepada pemerintah, Pemda pun, maka itu kan cukup ditangani oleh keluarganya saja gitu kan nanti pada akhirnya, bukan menjadi tugas institusi. Nah, artinya walaupun skalanya di institusi, kita melihat bahwa sekolah institusi tadi itu ini sebaran capaian program kita tuh berapa banyak anak balita 6.000. Nah, itu ada masalah sekian banyak, artinya itu akan dibikinkan program oleh Dinas Kesehatan karena tingginya kasus itu di wilayah tadi. Maka tinggi tadi karena memang prevalensinya dari jumlah yang tinggi. Kan sama saja 90% 10 orang dengan 1.000 orang 900 kan. Besar yang mana kan? Tentu yang 900. Walaupun misalnya 30% adalah dari 1.000, 90% dari 10 saja. Tentu tidak akan dijadikan permasalahan yang 10 itu. Walaupun satu orang disebut KLB kan. Lalu pernyataan MBG misalnya, dibandingkan sekian produksi Indonesia, berapa sih yang mati katanya. Kalau itu tidak boleh memang, KLB. Ya, tapi kalau dalam konteks program, artinya kita program ini nanti memperbaiki kasus itu di wilayah tadi, yang program itu nanti kalau jadi misalnya program perbaikan gizi untuk di sana akan menjadi target puskesmas yang tentu perubahan programnya barangkali atau meningkatkan jumlah pelayanannya atau intensitasnya atau perbaikan metodenya, perbaikan. Nah, itu barangkali nanti yang akan hasil penelitian ini. Ini bicara institusi ya, walaupun ternyata itu dana pribadi kita. Ya, kita kuliah di dana siapa nih? Dana pemerintah, tapi dapat izin kan dari pemerintah dengan segala upaya bahwa ini peningkatan sumber daya manusia juga. Jadi setidak-tidaknya karena nanti penguji juga akan melihat itu gitu. Jadi kami mencoba
memberikan gambaran wawasan seperti itu. Coba digali lebih jauh lagi dulu, lihat referensi-referensi, karena toh misalnya disetujui pun punya punya cara membahasnya kesulitan nanti kalau sumber pustakanya sangat sedikit. Kalau 5 jurnal membicarakan punya Asmi ini, nah itu sudah lumayan. 5 jurnal terbaru ya. Coba Baik, Pak. di, di, diulik ke sana. Barangkali itu nanti dasar kita untuk mencoba menguraikan permasalahan ini lebih lanjut. Kemarin ada yang mengambil cuma segini, itu nggak lulus. Ya, kenapa? Karena tiba ujungnya outcome-nya nggak ada. Dulu mencarinya di Oh tanah iya. bumbu, ya. Jadi hati-hati memang. Jadi kita pengalaman yang lewat itu menggambarkan apa masalahnya kalau hanya kunjungan katanya, tapi tidak melihat apa ujung di sananya, stuntingnya tinggi nggak, berapa besar juga. Nah itu lama sekali akhirnya dia harus tunda 1 semester karena dia meyakini itu masalah sudah diberitahu tapi tetap tidak memberikan perubahan gitu waktu itu kan. Nah, itu 1 semester dia harus menunda lulusannya sayangnya aja belum. Jadi coba digali lagi supaya tidak jadi apa kemudian hari harus ada perbaikan 1 semester kan. Ini pengalaman itu jadi pelajaran juga jangan sampai ada yang eh, apa berikutnya karena belum diberitahu gitu. Itu barangkali ya. Baik, Pak. Silakan Terima kalau kasih, Pak. masih ada ya sama-sama ya. Jadi jangan cukup. Itu dulu ya kalau itu ya. Kita pending dulu diskusi kita. Kalau nanti lagi ada, kita bisa buka jadwal apa di luar ini juga silakan nanti kalau kita bisa sharing lagi ya contoh-contohnya kita bahas lagi. Memang ada keterbatasan waktu buat teman-teman karena di sisi lain juga ada tugas pelayanan kan ya. Jadi tentu itulah anunya kendalanya. Sama seperti kami hari ini juga membagi waktu dengan ini jumlah mahasiswa yang begitu banyak hari ini. Hari ini kami harus menyelesaikan OSCE, itu belum lagi uji kompetensi, belum lagi nanti melayani konseling dan bimbingan skripsi ini ya. Ini sudah 3 nih untuk reguler, ditambah dengan RPL nanti, tambah tadi baru saja bimbingan akademik 30 minta sisi KS saja babak belur. Tapi semua itu harus kami cari waktunya. Sambil kami juga meneliti, membuat pasca pengapas bulan tanggal 20 ini harus dilaporkan, sudah setengah perjalanan gitu kan. Nah, jadi banyak sekali memang. Jadi sama-sama kita juga sedang melakukan penelitian, yang mana juga penelitian itu mendaki dengan bahkan harus mix metodenya. Jadi baru selesai kuantitatifnya, kualitatifnya menunggu lagi nih, sampai bulan November atau Oktober nanti ya selesaikan. Kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini memberi gambaran, wawasan buat teman-teman yang lain sambil mengeksplorasi juga berpedoman pada eh, beberapa pustaka yang terbaru sehingga itu menjadi gambaran wawasan kita untuk menyusun tugas akhirnya ataupun skripsi kita. Demikian ya untuk hari ini. Katanya ini hari ini malam Jumat juga. Ya, jadi barangkali mungkin ada yang mau ibadah teman-teman nih ya. Jadi kita tutup dulu ya pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Mohon maaf jika apa yang disampaikan tidak semua bisa terpenuhi ya. Kita saja alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan kalau belum di absen. Waalaikumsalam 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 Pak warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Bapak. Sama-sama ya kita tutup ya Makasih. izin keluar dari Langsung keluar. sudah ya sudah sederhana ya. Makasih Iya, Pak. Pak. Oke. Ya, Bapak nanti terima kasih. filenya Oke. bisa dikirim ke Ya, Ulun ya, Pak. ya. Inggih. Halo, halo guys. Guys, baik. Besok Iya. kuliah 1 aja ya jam 10 ya. Iya, Kakak. Sabtu free, Senin Iya, free, Senin free. Pri kayaknya. Nggak jadi mau kuliah Ucimuno Kapita. Libur Nggak dulu tahu libur. banyak yang nggak pengen ya. Aduh, hai libur jikin lah.
Ya terserah. Ya, oke aja. Jawaban ibunya bisa minggu depannya jual, tapi Ih, dikondisikan lagi juga dah. iya kakak. Mau bertanang dulu ya, nak. Hmm. Penny ada Muna nggak harus tuh? cari aku kak. Penny Ada ada. Dan Kalau dong. kalau itu, Ada. Tadi hulukam tadi bepander. Tadi hulukam tadi bepander. nah ya kalau ini ya kamu pandir juga Pian. ya, ya tukang patok. Ayo dah, Ya udah. bye-bye. Oke dah. Ya.